warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, hari ini kita akan membahas tentang himpunan. Apa itu himpunan, kemudian bagaimana cara penyajian himpunan, kemudian ada istilah-istilah apa saja yang ada di dalam himpunan. Baik, yang pertama dari himpunan itu sendiri, himpunan itu merupakan sekumpulan objek-objek yang berbeda. Ya, jadi misalnya kita punya di dalam sini ada A, kemudian ada B, C, D, E. Nah, ini kumpulan ini dia dinamakan himpunan. Oke. Kemudian misalnya saya punya lagi di sebelah sini saya punya 1, 3, 5 itu. Nah, ini juga dinamakan himpunan. Ya, jadi himpunan itu sendiri adalah merupakan sekumpulan objek-objek yang berbeda. Ya, himpunan nama lainnya itu adalah set. Ya, bahasa Inggrisnya itu adalah set. Oke, cara penyajian himpunan ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah enumerasi. Apa itu enumerasi? Enumerasi itu himpunan yang disajikan secara berurut. Misalnya saya punya A, itu sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini adalah enumerasi. Kemudian saya punya B, misalnya B-nya adalah B, A, D. Nah, ini adalah enumerasi. Ya, sebelum lanjut ke dalam penyajian himpunan, nah di dalam sini kan ada anggota-anggotanya nih. Ada 1, 2, 3, kemudian ada BAD. Nah, anggota-anggota himpunan ini biasanya dinotasikan dengan bentuk seperti ini. Ini dinamakan anggota. Ya, atau elemen. Ya, jadi kalau saya tanya apakah satu anggota himpunan A? Iya, betul. Ya, satu ada di dalam A. Oke, kalau saya tanya sekarang apakah B anggota dari himpunan A besar? Bukan, ya, karena B adalah anggota dari himpunan B besar. Begitu, ya. Apakah 4 anggota dari B besar? Oh, ternyata bukan. Kalau bukan gimana? Kalau bukan berarti tinggal dicoret. Itu menandakan 4 bukan himpunan dari B. Ya. Itu tadi yang namakan anggota atau elemen, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan dalam penyajian himpunan. Yang kedua ada simbol baku. Simbol baku itu seperti misalnya sebentar ya. Simbol baku itu misalnya ada U. U itu artinya universe atau semesta. Ya, universe atau semesta. Kemudian ada juga misalnya R. R. Seperti ini. Ini artinya bilangan real. Ya, bilangan real gitu. Ya, jadi simbol-simbol baku yang biasa kalian lihat di dalam matematika gitu ya. Kemudian lanjut lagi, setelah simbol baku, himpunan juga biasa dibentuk seperti notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau notasi pembentuk himpunan, biasanya bentuknya akan seperti ini. Misalkan saya punya himpunan A, X, di mana X elemen dari P, X kurang dari 5. Nah, ini juga dinamakan himpunan. Ya. Ini notasi pembentuk himpunan ada X, di mana X anggota dari P dan X-nya kurang dari 5. Bacanya seperti itu ya. Yang terakhir, notasi pembentuk penyajian himpunan itu adalah dengan menggunakan diagram Venn. Ya, pasti masih ingat ya diagram Venn. Diagram Venn itu adalah yang bulat-bulat. Ini kita buat dulu kotaknya. Ini adalah universe atau semestanya. Kemudian ini adalah diagram Venn-nya, misalnya seperti ini. Ya, di sini ada isinya. Isinya di sini 1, 2, ini 3, kemudian di sini 4, 5 gitu. Ya, ini adalah diagram Venn. Nah, kalau kalian perhatikan, ciri-ciri himpunan itu dia ditulis dengan huruf besar. Ya, jadi A apa? B himpunan apa, C himpunan apa. Kemudian menggunakan kurung kurawal. Ya.
Jadi seperti yang saya tadi contohkan, dia selalu menggunakan huruf besar dan kurung kulawal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam istilah dalam himpunan. Ya, istilah dalam himpunan ada beberapa macam. Yang pertama istilah dalam himpunan adalah kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas itu notasinya kalian bisa tulis seperti NA atau bisa juga ditulis seperti ini. Ya, notasinya. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas itu adalah banyaknya elemen atau banyaknya anggota. Ya, ini adalah banyak elemen atau anggota. Gitu ya. Jadi kardinalitas itu adalah banyaknya elemen atau anggotanya. Nah, untuk kardinalitas dari A, berarti di sini NA itu sama dengan berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Atau boleh juga ditulis kardinal A yaitu 4. Ya. Kalau B berapa? Kalau B, NB itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kardinalitasnya ada 5. Bisa juga ditulis B 5. Nah, sekarang kalau C. Kalau C, pertanyaannya adalah kardinalitasnya 3 atau 1. Itu ada A loh isinya. Ya, betul. Kardinalitasnya adalah 3. Ya, yang C. Nah, ini A 1, 2, 3. Perhatikan kurawalnya. Ya, bedakan antara A yang di depan, A yang ini, dan yang kedua. Ini sebuah elemen yang berbeda, 2 buah elemen yang berbeda. Ya, jadi ketika kalian menemukan ada A saja dengan A, itu ini adalah tidak sama, berbeda ya. Gitu ya. Itu tadi kardinalitas. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong seperti apa? Himpunan kosong. Nah, kalau himpunan kosong, notasinya adalah seperti ini. Notasinya seperti ini, atau bisa juga himpunan kosong. Ya, berarti himpunan kosong ya jelas tidak ada isinya, himpunannya ya kosong gitu ya. Misalnya contohnya saya punya P, itu P adalah orang Indo yang mendarat di bulan. Nah, contohnya ini berarti ada tidak orang Indonesia yang mendarat di bulan? Tidak ada ya. Nah, berarti ini adalah himpunan kosong. Gitu. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Jadi tadi untuk istilah ada yang pertama kardinalitas. Kardinalitas itu adalah banyaknya elemen. Kemudian yang kedua adalah himpunan kosong. Ya.